Tidak ada ceritanya kalau seorang suami sudah melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya pasti ingin membahagiakan anak istrinya. Betul. Dengekan Sarmina ya. Dengekan. Bapak dari mana aja Pak? Bapak dari pagi pulang malam dapat apa Pak? Duit mana duit? Itu kalau seorang suami ditanya seperti itu pasti batinnya sedih. Betul bapak-bapak. Dengekan Sarmina. Protes Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, gara-gara akan tahu bapak-bapak. Pak, ibu-ibu masih semangat? Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas, karena saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallamal muslimu ala muslim faradat alaihi sholat alaihi malaikatu sab'ina marrah wa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Dan apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita tidak menjawab, lamun ngantuk, ngobrol, dahar cau, rokok, ngopi, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Subhanallah billahi min. Jawab salam yang kompak. Kita ngajinya santai saja Bu, karena suara saya lagi parau. Alhamdulillah kitongkat selama bulan Rabiul Awal ini keliling dari tanggal 23 Agustus, malam, siang, pagi, ketemu malam lagi. Alhamdulillah insya Allah sampai nanti di bulan Oktober. Siapa sih ngomong cair? Siapa sih ngomong cair? Dari tukang son mohon maaf, minta tambah volume dikit lagi. Kita doakan tukang son kita yang begitu ganteng kayak jamrut, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan rapine nambah. Amin, amin. Ngomong-ngomong nanti kita ceramah di sawer enggak ini?
soalnya kita iri sing mau bapak-bapak ibu-ibu bulak balik ngagawa di duit baik. Bu, sebelum saya baca salam yang kedua kali, boleh saya pantun? Boleh. Bapak-bapak boleh jawab cakep biar jangan ngantuk Bu. Nanti dulu dong Pak Haji. Rokok Samsu bungkusnya kuning, di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu ente jawab salam, kula doakeun salakina kawin deui. Amin. Amin. Bu, jawab. Kalau salakina kawin deui ibu ikhlas. Kalau salakina kawin deui ibu ridho. Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasakirina walhamdulillahi rabbil. Hadratul muntaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Apendi PPN dan Al-Mukarram Al-Ustadz orang tua saya, guru saya Abah Subliani atau disebut Ustadz Abe, Al-Mukarram Al-Ustadz Suhaibi dan Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah. Mohon maaf takut ada para ustadz yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mari kita aminkan Bu, doa kita bersama, doa saya, mudah-mudahan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di Pahawang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah tambah-tambah kemuliaannya Bu, Allah tambah-tambah derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dimanapun kita tongkat pengajian,
Tongkat tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustaz, apalagi para ustaz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada. Kilaman hum ya Rasulullah? Rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Di dunia kita milik Allah, sampai nanti di yaumul kiamah pun kita milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik anak kita, kita bukan milik tetangga kita, kita bukan milik saudara kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid, sahabat bertanya kepada Rasul, kila manhum ya Rasulullah? Rasul menjawab, rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah cinta kepada ulama, demen ning ulama, apalagi para ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran. Wajib kita muliakan, karena Al-Quran adalah akhlak Nabi. Bu, boleh saya nanya? Boleh saya nanya, Bu? Ustadz setempat yang ngajarin anak ibu Al-Quran 1 bulan berapa digaji? 10.000. Jawab yang kompak. Anak kita diajarin dengan ustadz setempat 1 bulan sabaraha digaji? Gratis. Waduh, Pak Kades bingung amat. Ada yang ngomongnya 10.000, ada yang gratis, ada yang 5.000. Sekarang bapak-bapak saya tanya, Pak, kita punya anak kita diajarin Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Gratis. 3.000. Ya Allah. Ustadz setempat baik nu ngajaran anak ibu setiap poe, setiap hari digajina ente jelas. Kumaha ya nasib kitongkat hari ya? Iya, kitongkat tantang ke Pahawang iya belum tentu setahun sekali, betul. Jangan-jangan kitongkat hari ini datang ke Pahawang, jangan-jangan gratis. Gratis. Ya udah, Abah Abeng, kalau gratis ceramahnya saya tutup dengan doa.
Teruslah doa ya babe. Muliakan para alim ulama, Bu, para kiai, para ustaz yang ada di desa ini, di kampung ini. Mudah-mudahan para kiai, para ustaz diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus yang saya muliakan, saya cintai, saya hormati aparatur pemerintah, yang terkhusus Bapak Kepala Desa kita, Bapak Haji Ahmad Salim. Amin. Amin. Bu, dimanapun kitongkat keliling, mohon maaf, kitongkat bulan Rabiul Awal saja Bu, hampir 6 tempat pesawaran saya keliling, baru kali ini melihat Bapak Kepala Desa make sarung. Tepuk tangan buat Bapak Kepala Desa kita. Bawa celana. Bu, saya yakin, saya perhatikan beliau tadi sibuk sangat luar biasa. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya pun pernah silaturahmi di Pahawang. Pada waktu itu santunan anak yatim. Pada waktu itu Bapak Kepala Desa mengumumkan mendapatkan dana santunan anak yatim 30 juta. Kabarnya tahun kemarin Abah Kiai Abeng cerita dengan saya, terkumpul dana 50 juta. Masya Allah. Kita doakan Bapak Kepala Desa kita, mudah-mudahan Allah jadikan bapaknya anak yatim. Amin. Amin. Awas tapi Bapak Kepala Desa hati-hati. Oh, duit warga. Jangan-jangan Kepala Desa mangke nyantunan ibu nangke. Tetapi kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi pelopor, yaitu anak yatim di desa Pahawang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Dan juga jarang saya ngelihat kepala desa fotonya make sorban. Tepuk tangan buat Pak Haji Ahmad Salim. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong Bu, maaf ngomong-ngomong, kitongkat jeng Bapak Kepala Desa ya gantengan saya. Bu, jawab nu jujur. Pak Kades jeung kitongkat gantengan saha? Alhamdulillah. Jujur Bu, jujur. Lamun ibu ayeuna ngomong kepala desa nu ganteng balik kula ya. Ukala jenggot. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau dan keluarga diberikan kesehatan dan ditambah kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Pahawang ini semakin maju dan diberikan keberkahan oleh Allah. Bapak Kadus, Bapak RT na hadir ente ya. Mana RT? Kok ngangon sapi? Mana RT? Oh tukang son. Oh RT. Ya Allah, kunaon dibuka kacamata teh. Insyaallah, mudah-mudahan kita doakan aparatur pemerintah desa Pahawang, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tokoh masyarakat dusun Kalangan, Al Ustadz Muhammad Ihsan, Bapak Hermansyah,
Bapak Muhayyani, Bapak Edi S, Bapak Tarsan Nur Hasan, dan Bapak Tapak. Kita doakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, terkhusus Desa Pahawang, Dusun Kalangan, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, amin. Kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya cintai, sohib saya Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nasir Al-Bugisi, yang tadi sangat luar biasa melantunkan ayat suci Al-Quran, membuat para janda-janda terpesona. Betul. Ngomong-ngomong di dia ayat teu janda loba, ayat teu janda. Coba nu janda-janda ngacung, tapi lamun janda kolot ulang ngacung, khusus janda nu ngora nu ngacung. Masya Allah, saya yakin tadi para janda ketika mendengar alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Al-Ustadz Muhammad Nasir Al-Bugisi semakin terpesona dan pasti memikat. Betul. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, dan anak-anak kita di depan mudah-mudahan Allah jadikan ahli Al-Quran, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tokoh pemuda, pemudi umat Nabi Muhammad, yang terkhusus bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mari sama-sama aminkan doa saya Pak. Mudah-mudahan langkah dan tujuan bapak ibu pada hari ini Allah jadikan ibadah, amin. Amin alus amat ya. Ngantuk, ngantuk, lanjut. Ceramah lanjut ya, lamun lanjut nu semangat. Mudah-mudahan bapak ibu langkah dan tujuannya Allah jadikan ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rezekinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebon jeung sawah, wafatna dalam keadaan husnul khotimah, nu salaki-salakina pemajikana nambah. Sallallahu amin. Wow. Tadi ibu saya doakan, bapak saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat ke Mekah. Ibu pengen berangkat ke Mekah, pengen. Bapak-bapak pengen berangkat ke Mekah, pengen. Mohon maaf kitongkat setiap tahun bisa 6 kali Bu berangkat ke Mekah sampai ke Baitullah. Mau saya kasih doanya, mau? Bapak-bapak mau? Tanpa hitungan bulan, kalau bapak ibu mau mengamalkan doa ini, saya yakin bulan depan masyarakat sini sampai ke Baitullah. Yuk ikutin saya baca doa dan semangat, mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolbon dolna dolma dolbil dolpal dolmas
Dolmi. Bu, tadi saya baca doanya salah nggak Bu? Salah nggak Pak? Kalau salah gampang. Kalau ibu pengen berangkat ke Mekah mah gampang, kuncinya duit. Gampang. 40 malam kita bangun malam. Saya tanya bapak-bapak lamun penting hudang te naon anu hudang sanggup kancut dusun amat orang dia ya kancut. Bu, ibu-ibu kalau malam bangun ngapain? Kencing, pipis, laju kalau sudah pipis cebok. Orang habis kencing tidur lagi. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin apa Ustadz Abeng tah? Ya Allah. Insya Allah kita semua Bu ditakdirkan oleh Allah sampai ke Baitullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema menjaga hati dan lisan dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era digitalisasi. Di mana-mana penceramah kalau judul temanya sudah dibaca berarti ceramahnya beres. Lanjut terus Bapak Ibu, insya Allah inilah yang akan saya bahas Bu pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh masyarakat kelak nanti akan Allah kumpulkan bersama Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya. Amin. Yang terkhusus Bapak Ketua Panitia dan sangat luar biasa Bu, Abah Ustadz Abeng nelpon saya kalau tidak salah waktu itu masih di Mekah hajian Bu, bulan kemarin. Beliau nelpon, artinya merencanakan seperti ini tidak dengan sesingkat-singkatnya, penuh dengan perjuangan. Jadi ketua panitia eta pusing asli kayaknya pemajikan eta, pusing capek, apalagi kalau ketemu sama orang kaya yang pelit. Aya di dia orang bengar, orang kaya pelit aya orangnya hadir, duduk di mana? Di belakang, di depan, di samping. Saha sarmunah tah. Sarminah. Oh, berarti di dia mah oh sarmunah ayana sarminah. Allah karim. Bu, kalau orang kaya mah Bu buat acara seperti ini loba omong nyumbang mah ente, betul? Ting bating. Padahal para ibu jamaah tidak ada sodakoh yang langsung diterima oleh Allah kecuali sodakoh untuk Nabi Yuna Muhammad
tanpa kita sadari, tanpa kita tolaah, masyarakat, seluruh masyarakat Pahawang yang memberikan sumbangsi baik secara pemikiran, doa, tenaga, materi, yakin ibu sudah memberikan sedekah untuk Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya. Sedangkan Nabi kita dalam hidupnya tidak pernah perhitungan. Rasul, Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, hidup dan matinya selalu memikirkan kita sebagai umat. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'ruf au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholat narajin, ngaji narajin, puasa narajin, tahajud narajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Kalau kita tidak pernah berbuat sedekah, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Apalagi tadi, Bu, selain membuat acara, dibuat lagi di dalamnya ada santunan anak yatim. Sedangkan anak yatim ini adalah anak yang dicintai dan dirindukan oleh Nabi Yuna Muhammad. Nabi sangat mencintai anak yatim. Kenapa Nabi mencintai anak yatim? Karena Nabi lahir ke dunia sudah dalam keadaan yatim. Bahkan Nabi belum merasakan kasih sayang kedua orang tuanya, belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, dan belum pernah merasakan kasih sayang anak yatim. Maka, Bu, yatim di dunia adalah taman surga kelak nanti di yaumul kiamat. Yakin apabila seluruh masyarakat Pahawang setiap tahun mengadakan santunan anak yatim, yakin insya Allah kelak nanti masyarakat Pahawang di saat yaumul kiamah akan dipanggil oleh Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya. Sarmina, Sarmina, Imas, Tuti, Dewi, Samsiah, Rodiah, Imas, Sarboah, Lilis, Dewi, Samsudin, Tony, Agus, Agus dipanggil kita nanti. Terlihat wajah-wajah manusia, terlihat wajah-wajah umat Nabi Muhammad yang ketika di dunia menyantuni anak yatim. Karena menyantuni anak yatim adalah suri tauladan atau akhlak Nabi. Terus yang kedua, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'ruf. Zakat narajin, sedekah narajin, tetapi kalau kita tidak pernah berbuat amal ma'ruf, sholat teu daek, ngaji teu daek, baca Quran teu daek, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Yang ketiga, la khaira fi kasirin
min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Salat narajin, ngaji narajin, baca Quran narajin, puasa narajin, umroh narajin, sodakoh narajin, zakat narajin. Tetapi kalau tidak ada islah, tidak ada kemaslahatan sesama manusia, jeung tetangga ribut, jeung saudara ribut. Aya di dia nu tukang ribut jeung tetangga aya. 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 Aya nage jelema jalmina hadir. Diuk di tengah-tengah. Make kerudungna warna coklat. Laju di dia aya nu tukang ribut jeung sadulur aya. Aya. Aya hadir make kerudungna warna merah jambu. Laju di dia aya nu tukang ribut jeung salakina ribut. Aya hadir diuk di mana? Hei Sarmina, Sarmina, iya mantep amat ngaji di Pahawang iya. Diukna aya nu di luhur, aya nu di handap. Kira-kira bapak-bapak enak di luhur apa enak di handap? Cicing Sarmina. Coba ibu-ibu ditanya, enak di luhur apa enak di handap? Wih di luhur. Diukna. Iya Sarminah ya dusun ya. Bo, aya nu tukang ribut jeung salakina aya. Laba loba mikir Sarminah. Pak jawab, kalau betul bapak-bapak, khusus bapak-bapak dukung saya sebagai laki-laki karena saya juga seorang suami. Kalau betul jawab betul, kompak. Setuju? Siap? Dengekeun sia Sarminah. Bu, seorang suami, kami sebagai laki-laki, kalau sudah keluar dari rumah, melangkahkan kakinya, ada yang ke kebun, ada yang ke laut, ada yang dagang, profesinya masing-masing. Kalau sudah keluar dari rumahnya, pasti kita sebagai suami berniat ingin membahagiakan anak istrinya. Cicing betul. Ulang deh, kurang kompak bapak-bapak. Doang ngaji dia doang Tarsan bae. Ulang deh, tidak ada ceritanya kalau seorang suami sudah melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya pasti ingin membahagiakan anak istrinya. Betul? Dengekeun Sarminah dia. Dengekeun. Terus ketika seorang suami datang ke rumah, ditanya sama istrinya, "Bapak dari mana aja Pak?" "Bapak dari pagi pulang malam, dapat apa Pak?"
Duit mana duit. Itu kalau seorang suami ditanya seperti itu pasti batinnya sedih. Betul bapak-bapak? Dengekeun Sarmina. Protes Pak. Bu, seorang suami, kami sebagai laki-laki ketika sudah keluar, kadang-kadang kita kena marah dengan orang, kadang-kadang kita menahan lapar ketika anak kita nelpon, bapak sudah makan belum Pak? Padahal kita seorang suami, seorang laki-laki belum makan, tetapi kita bilang sama anak sudah. Betul? Dengekeun. Sarmina. Ya Allah Pak Kades, kiamat model lah ya. Lagi diomongan dia malah ngenyari kanan. Astagfirullah. Bahang bohong. Bu, coba sih Bu, kalau kita pengen meneladani seorang nabi, menjaga hati dan lisan, Bu, kalau hati kita bersih dari 9 penyakit, hasud, dengki, ujub, sombong, takabur, ria, jahil, sahal, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Tetapi kalau hati kita tidak bersih, apalagi sama orang lain, dengan suami baik pasea. Betul. Ayah model lakos gitu ayah. Laju deh Bu, lamun hati kula ente bersih mah Bu, contoh baik di masyarakat di mana-mana Bu. Penyakit yang paling berbahaya, penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah penyakit hasud. Betul. Orang hasud mah capek, pening. Kenapa capek pening? Batur meli motor, mana nama meli bodrek. Batur meli kulkas, mana nama meli koyo. Capek hati. Batur nyieun imah bagus, orang hasud pasti alah keliling, alah eta cu kenyawan tukang hasud keceplosan, alah dasar Sarmina dia. Ya Allah, jaga Bu, karena menjaga hati dan lisan itu adalah akhlak dan suri tauladan Nabi Yuna Muhammad. Bu, coba sih Bu belajar bersih hatena Bu. Lamun kula bersih hatena Bu, insya Allah jang salaki ge pandanganna bagus baiknya Pak. Betul. Ya dengekeun ya, lamun kula seorang istri yang hatinya bersih, ketika suami datang ulah ditawaran bapak hoyong ngopi ente, bapak hoyong emam ente, ulah ditawaran. Betul bapak-bapak? Dengekeun kumaha lamun hatena seorang perempuan kalau hatinya bersih, suami datang, Pak kopi, bapak hoyong ngopi, apa hoyong nyusuk. Ayah teh nawaran kos gitu, ayah teh Pak. Dengekeun Sarmina. Pak, bapak mau kopi, iya kopi, apa mau cucu? Cucu nak kadaluarsa, awas ya nenek-nenek ya.
Hati-hati karena loba ayeuna ieu aki-aki mati mendadak gara-gara nyusu kadaluarsa. Iya mah sareh jeung salaki susuna diborehan bangsem, lamun teu diborehan bangsem diborehan autan, barak dikenyot subuh-subuh pingsan, diudangkeun teu udang-udang, eta gara-gara nyusu. Allah karim. Nginum Pak Kades ya. Mana Pak Kades? Masa Pak Kades gak kelihatan wajahnya. Masya Allah. Bu, kalau kita hatinya bersih, lisan kita bu, hati mencerminkan lisan. Kalau hati kita baik, maka ucapan kita pun akan baik. Karena Rasul ucapan dan hatinya, pemikirannya sama. Tetapi kalau kita kebanyakan hatinya begitu tetapi lisannya begono, lisannya begitu tetapi hatinya begini, betul? Maka bersihkan hati kita supaya apa? Supaya ucapan itu sama yang ada di dalam hati. Lanjut. Tuh kalau hatinya bersih bu, coba boga salaki suguhan kopi, lamun salakina doyan cau gorengkeun cau, betul Pak? Lamun salakina teu boga rokok, ngomong bapak boga rokok teu cocok bapak. Ai deuleu ngomong-ngomong enak-enakeun cenah, enak-enakeun salaki aing bae cenah. Deuleu lagi diomongkeun ge model kieu ya orang pahawang ya. Gantian ge Pak, masa lalaki terus. Oh, iya Pak majikan dusun ya. Sabar. Intinya apa bu? Kita harus menjaga hati kita dan menjaga lisan kita, karena ini adalah akhlak yang dibawa Nabi kita Muhammad. Apalagi sekarang zaman yang penuh dengan ujian digitalisasi. Ini ujian yang bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita, betul? Contoh apa ujian orang yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita, yaitu HP, betul? Zaman ayeuna mau makan yang dicari, jawab yang kompak. Zaman sekarang mau makan yang dicari, yang kondangan, mau ke pasar, mau tidur, mau apapun yang dicari. Anak kita dulu umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu waktu maghrib mau datang maghrib sudah rebutan mie di masjid, rebukan mie, baca ujun kidambako. Muridan ayan sami'am mutakaliman. Itu dulu anak zaman sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu disibukkan dengan yang namanya disibukkan dengan FF, Mobile Legend, permainan, YouTube, tablog,
disibukkan dengan yang namanya HP. Laju anakna disibukkan jeung permainan, ibuna disibukkan jeung TikTok. Betul. Laju bapana disibukkan jeung naon? Bapana disibukkan jeung slot. Betul. Betul. Merdeka. Bu, balas dendam ya. Tenang, mulai balas dendam ya. Mulai balas dendam ya. Wih, panitia, oyong naon nih? Oyong nyawer tanya. Ayo ngopi. Ngomong-ngomong jam berapa ini, Bu? Terus orang nyawer ya. Ngopi. Bapaknya disibukkan dengan yang namanya Bu, hampir 2 tahun lalu kasus orang istri kemaluan suami itu gara-gara seorang polisi polwan disiram badan polisi suaminya sampai mati. Itu gara-gara zaman sekarang bukan hanya di kalangan pejabat, bahkan orang miskin ya zaman sekarang mah main. Aya nu di dieu tukang main slot, aya loba diuk di mana? Diharap sa nu diharap aya ge Pak RT. Eueuh di dieu mah Ustad, eueuh. Apa nih pernah nunjuk kita kon aya bating. Masya Allah, Bapak Jamrut kita tidak terima. Insya Allah Pak RT mah mual kos gitu bunya. Amin. Sampai kelemik orang terima. Ampura Pak RT. Coba sih kodok pun kayak kiwi. Nyumput bae Pak Kades. Tadi mantu nyumput, ayo nama nyumput. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Pak RT kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, terus kakeknya bapak kolotnya disibukkan jeung naon? Disibukkan jeung hotspot. Hotspot mana hotspot? Hotspot mana hotspot? Hotspot. Tethering, cina tetheringnya eta tethering. Bu, di zaman sekarang dulu rumah-rumah terpancar nur Al-Quran, terpancar nur aulia, terpancar para ibu bapak jamaah rahimakumullah penuh dengan keberkahan Al-Quran. Tetapi di zaman sekarang rumah-rumah di perkotaan sampai sekarang di perdesaan banyak rumah-rumah yang terpancar sinyal wifi. Betul. Zaman dulu setiap ketemu malam Jumat, setiap tetangga saingan baca Yasin. Betul. Ima sebelahna Yasin wal Qur'anil Hakim, sebelahna tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebelahna idza waqatil waqi'ah, sebelahna amma yatasaalun. Tetapi ayeuna mah zaman sekarang mah hilang, malah malam Jumat setel musik. Betul. Aya nu kos kitu, aya hadir make sarung apa make celana? Make sarung, berarti Pak Kades make sarung. Malam Jumat doang dunia boga sorangan teh ya.
Masya Allah, insya Allah orang sini mah tetap rumah-rumahnya selalu tersinar dengan yang namanya Nur Al-Quran. Lanjut, ibu-ibu siap balas, bapak-bapak siap. Bapak-bapak dengekan, Gus. Mana Gus? Ayo, lagi dari kerupuk Ampura. Dengekan bapak-bapak. Bu, jawab kalau betul, cocok, semangat. Oke? Setuju? Ibu jawab yang kompak. Ibu kalau masak capek, nyuci baju, ngurusin anak. Pak, dengerin, kalau bapak-bapak datang ke rumah marah-marah dengan istri, padahal istri kita dari pagi sudah capek, betul? Kurang kenceng, betul? Tetapi kalau bapak pulang ke rumah datang marah-marah sama istri, sedih, betul? Cocok, karena seorang wanita yang wajib kita muliakan, betul? Sewanita wajib kita mengerti, betul? Wanita wajib kita sayangi, betul? Itu Bu, betul? Dengekan Gus. Bu, jawab. Di sini ada nggak seorang suami yang tukang marah-marah sama istri? Ada nggak? Jawab yang kompak. Ada nggak? Orangnya duduk di mana? Di belakang. Pakai peci warna apa? Putih. Ai, Bapak Yai. Pak Yai, tukang marah-marah tak Bapak Yai. Tuh, orang mah contoh Pak Kades kita, Bu. Pak Kades kita ini orangnya santai, adem ayem, tetapi tegas. Oh, Pak Kades kita luar biasa. Tapi galak kan tadi Bapak Jikan. Oh, galak. Masya Allah, Pak Kades ya kalem, santai tapi tegas, Bu. Inilah sosok pemimpin yang mudah-mudahan Pak Kades selalu bisa menjadi Pak Dewan. Amin. Supaya orang Pahawang ada yang bisa mewakili masyarakatnya untuk menjadi wakil rakyat. Betul. Siapa tahu kalau ada dewan di sini, Pahawang semakin maju dan masjid ini bisa megah lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal, kita iki ceramah mundur-mundur sing mau gelati kursi ini kadoh. Najune dodok mana? Bu, seorang perempuan kalau sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu benar-benar dari hati, betul? Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kalau sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, hati. Kalau seorang laki-laki sudah bilang cinta, sudah bilang sayang, itu harus hati. Ulah sampai lewe, ulah sampai kecolongan. Lamun kecolongan pasti oyong kawin deh. Cocok ibu-ibu. Ya Allah, Masya Allah. Tetapi ibu-ibu tidak boleh bangga dulu, Bu, kita sebagai perempuan. Karena sehebat-hebatnya perempuan, secantik-cantiknya perempuan, dunianya banyak, tidak boleh menyakiti perasaan seorang suami. Betul? Jawab bapak-bapak nu hadir di dia, ayan teh nu ngalawan jeung salaki, ayan teh hadir teh.
Make kerudung naon? Cilak-cilak bapak. Cilak-cilak kayaknya gelati rabi nih kun. Rabi nih kok kerudung apa aja kan gelati rabi nih. Masya Allah. Percuma kita sholat, percuma kita ngaji, percuma kita baca Quran kalau kita setiap hari menyakiti perasaan seorang suami. Betul. Enggak, saya aja nama ngaji dah perang. Balik di imam kayak gara-gara ngaji, kita tongkat tuh ceramah, balik di imam ribut kayak. Bu, lanjut. Terus, saya niatnya nggak mau lama-lama nih Bu, karena saya tadi bilang dengan Abah Yai Abeng, bah kata saya kemungkinan saya ini nggak bisa lama-lama. Selesai acara saya mau langsung pulang karena saya mau ngejar acara di selatan di saya mau acara di Bakawendi bah. Jadi niat saya, alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Kades. Sebenarnya saya kangen dengan Pak Kades, dengan Abah Yai dan masyarakat Pahawang. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya pernah silaturahmi di Pahawang di sana. Jadi tujuan saya yang pertama yaitu silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini dapat amal. Siapa yang ngomong amplop? Dusun amat. Nengki tongkat amplop-amplopan. Maaf Bu, Pak, kita tongkat ceramah muter-muter. Ini juga saya belum pulang. Yang namanya amplop maaf, belum sampai rumah udah saya buang. Nah, iki makanan ke model iki. Ngaji wis awan arep dohor kepanasan ke. Karena ibu-ibu mah langsung nyambung baik kalau perkara ibu-ibu dari malam sampai siang ketemu pagi lagi pasti mikirin boga salaki nganggur ente nganggur no penting, kerja ente kerja salaki no penting. Ayo nage penceramah pasti dibere doa. Dusun amat duit ai. Ya kos kia ya Pak ya. Aduh, jam berapa? Lanjut. Terus Bu, awas Bu, kalau kita sudah kumpul seperti ini Bapak, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya siapa Pancasila? Ayo lu pancaroba aja deh. Panca Indra memang dusun orang Pahawang ya. Amal amplop Panca Indra Pancasila memang dasar ngaji kerong wadon iki orang nyambung. Betul Pak. Semangat amat Bu. Walaupun pengajian di mana-mana yang paling rame itu, jawab yang kompak, pengajian yang paling rame, yang arisan, yang kondangan, yang main TikTok, yang banyak utang. Sampai kurus jenazah lagi gara-gara mikiran utang. Makanya fakta di dunia banyak para janda dibandingkan para duda. Betul. Gara-gara naon? Gara-gara unggal poe duit sampai kurus salakina, sampai mati. Allah karim. Allah ya Wahab ya Karim. Yuk kita sama-sama baca istighfar. Astagfirullah. Astaghfirullah.
الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Cukup 2 menit lagi waktu dohor, Bu. Kita angkat ceramah paling lama 1,5 jam. Ini sudah hampir 1 jaman lebih. Berarti lebih, kalau di Pahawang ceramah lebih daripada 1 jam, urusannya lembur. Ngomong-ngomong lembur ente iya. Tetap baik penceramah mah lembar lembur, tetap baik lu hoyong sekedeng hoyong kebel ceramah, tetap baik amplop mantos di lem. Nyambung baik Sarminah mah, dasar Sarminah di mana-mana ngaji, walaupun perempuan yang paling rame di mana-mana ngaji nu paling nyambung mah bapak-bapak, betul. Bapak-bapak mah ngaji walaupun mata na merem, cangkem na ngebul, kue kotak selengit, cau behak. Tapi lamun ngaji nyambung. Beda jeung ibu-ibu, ibu mah walaupun rame moal bakal nyambung. Coba ge ya, bapak-bapak mah nyambung ya ngaji mah ya. Teruskan Pak, baca Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tak nyambung. Ya sekali deh ya, nyambung ya bapak-bapak mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nu kenceng Pak. Hidup bapak-bapak. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Tuh bapak-bapak mah nyambung, lamun ibu-ibu mah moal bakal nyambung. Ya kula buktikan ya, moal bakal nyambung dari ujung ke ditu sampai ke ditu. Moal bakal nyambung. Ya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Main kiamat ngaji di Pahawang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ayo sekilit. Mual bakal nyambung, hiji lagi mual bakal nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam asma'a kullaha. Ayi sadaqallahul adzim. Alah ampun aing. Yuk, waktu 2 menit lagi kita ngaji. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam rangka memperingati lahirnya Nabi Yuna Muhammad. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan 3 predikat kecuali Nabi pada hari ini yang kita rayakan kelahirannya, Bu, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Nabi kita Muhammad mendapatkan 3 predikat. Yang pertama khatamin nabiyyin, yang kedua asraful anbiya wal mursalin,
yang ketiga Sayyidul Mursalin. Dulu Nabi Musa cuman mendapatkan predikat, satu predikat, yaitu Karimullah. Nabi Ibrahim mendapatkan satu predikat, Khalilullah. Beda dengan Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, karena pada waktu itu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, al-khalaqta khalqa alayya minni istopaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rabb, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin? Apa jawab Allah? Ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Dulu sebelum Nabi kita Muhammad lahir, terlebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, Allah titipkan nur tersebut kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan nur tersebut kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam pada waktu itu lagi duduk di dalam surga. Allah memerintahkan seluruh malaikat dan Allah memerintahkan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud penghormatan kepada Nabi Adam? Apakah Adam diciptakan dengan tanah, iblis diciptakan dengan api, sehingga iblis tidak mau bersujud? Jawabannya bukan itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jawabannya, dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin, dengan kaum-kaum jin. Banyak kaum-kaum jin, bangsa-bangsa jin yang maksiat kepada Allah, jauh dari perintah Allah, sehingga Allah murka, Allah marah. Bangsa jin dihancurkan oleh Allah. Ada satu yang diselamatkan oleh Allah, yaitu namanya Ajajil. Siapa Bapak Ibu namanya? Siapa namanya? Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Ketika Allah marah, Allah murka, karena Ajajil ketika dihancurkannya itu bangsa jin, Ajajil selamat dari marahnya Allah, dari murkanya Allah, karena Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ajajil diangkat ke langit, terbang. Ajajil diangkat oleh Allah. Yang kedua kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil terus diangkat oleh Allah. Yang ketiga kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil dimasukkan ke dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga, Allah
memerintahkan kepada Ajajil untuk bersujud selama 70.000 tahun. Ketika Ajajil bersujud selama 70.000 tahun, Ajajil disuruh bangun dari tempat sujudnya dengan Allah. Apa kata Allah? Wahai Ajajil, bangun, bangun dari tempat sujudmu. Ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, Bapak Ibu, Ajajil melihat tiang-tiang surga, melihat tembok-tembok surga bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam pemikiran Ajajil, di dalam hati Ajajil, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya 70.000 tahun bersujud kepada Allah, tetapi nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga. Tetapi siapa itu Muhammad? Ketika Ajajil sebelum menjadi iblis, Ajajil disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Ajajil tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dikarenakan di hati Nabi Adam terpancar nur cahaya bertuliskan nama Muhammad. Muhammad, Muhammad. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Nabi Adam, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan ke dunia kepada putra daripada Nabi Adam, Nabi Sis. Terus kepada para nabi dan para rasul, sampailah Nur Muhammad tersebut kepada Abu Muthalib. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Abu Muthalib, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Abdullah. Ketika Nur Muhammad Allah titipkan kepada Abdullah, akhir kemudian Abdullah menikahi ibu Siti Aminah. Nur Muhammad Allah titipkan kepada ibu Siti Aminah. Ketika Allah Nur Muhammad Allah titipkan kepada ibu Siti Aminah, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada langit, Allah titipkan kepada bumi. Ketika Allah menitipkan Nur Muhammad kepada langit dan bumi, keluarlah suara tersebut terdengar dengan seluruh para malaikat. Malaikat merasa bahagia, malaikat merasa senang, bangsa jin pun mendengar, bebatuan, para binatang, pepohonan, dedaunan mendengar suara tersebut. Suara tersebut mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang nabi, seorang rasul, manusia yang suci, manusia yang sempurna, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu siapa? Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, pernah tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam, Bu. Nabi yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini, Bu, tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam, sampai perutnya Nabi diganjal dengan batu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian sebelum kalian menangis untuk Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu menangis untuk kita sebagai umat. Sebelum kalian mahabbah cinta kepada Nabi, Nabi sudah terlebih cinta kepada kita. Kecintaan kita kepada Nabi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Jangan sampai lupa, Bu,
Pak Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, pernah ketika mendakwahkan agama Allah, karena dakwahnya Nabi tidak mengenal malam, tidak mengenal siang, hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Ketika Nabi mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukan penghormatan yang Nabi dapat, bukan kemuliaan yang Nabi dapat, melainkan lemparan batu. Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, pernah dilempari dengan batu sampai-sampai Nabi mengeluarkan darah dari dahinya, Bu. Darah tersebut ditahan dengan sorban atau imamahnya Nabi. Kenapa Nabi menghalang dengan sorbannya Nabi? Supaya darah tersebut tidak menetes ke bumi. Kalau tak seandainya waktu itu darah Nabi sampai menetes ke bumi, maka negara Taif tersebut akan dihancurkan oleh Allah. Pada waktu itu malaikat Jibril datang menemui kekasihnya Muhammad. Wahai kekasihku Muhammad, berdoalah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada Allah, dan mintalah agar negara Taif tersebut dihancurkan oleh Allah. Apa jawab Nabi? Nabi menjawab, wahai kekasihku Jibril, saya tidak mau meminta apa-apa kepada Allah. Yang saya pinta adalah berikan keselamatan umatku yang ada di negara Taif. Bayangkan, Bu, Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, hidup dan matinya selalu memikirkan kita sebagai umat. Walaupun orang sini mampu memotong sapi 100 dibagikan kepada masyarakat, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, ketika sakaratul maut menangis dan berdoa untuk kita sebagai umat. Karena tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, ketika sakaratul maut masih bisa menangis dan berdoa untuk kita sebagai umat. Ketika Nabi dicabut nyawanya, Nabi merasa sakit. Padahal Nabi sifatnya maksum, padahal Nabi bersih tanpa dosa. Tetapi ketika dicabut nyawanya merasakan sakit. Akhir kemudian Nabi bertanya kepada kekasihnya Israil, wahai kekasihku Israil, apakah rasa sakit seperti ini nanti akan dirasakan oleh umatku, wahai malaikat Israil? Jawab malaikat Israil, wahai kekasihku Muhammad, benar, betul, rasa sakit tersebut kelak nanti akan dirasakan untuk umatmu. Ketika Nabi mendengar ucapan malaikat Israil seperti itu, Bu, langsung Nabi menangis, bermunajat, berdoa untuk kita sebagai umat. Ya Rob, doanya Nabi ketika detik-detik sakaratul maut, ya Rob, ya Allah, Allahumma fif'awin alayya ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, jangan berikan rasa sakit, ringankanlah rasa sakit
untuk umatku ya Allah, ketika nanti umatku merasakan sakaratul maut, seakan-akan Nabi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, biarkan ya Allah rasa sakit tersebut, biar saya yang merasakan sakit tersebut ya Allah, karena aku adalah nabinya ya Allah. Kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi. Kita jangan sampai lupa ketika Nabi di saat Yaumal Qiyamah menanti kita sebagai umat bersujud kepada Allah. Nanti umat Nabi Muhammad semua akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Di situ Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, menanti kita sebagai umat. Allah mengatakan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, bangun, bangun, bangun dari tempat sujudmu. Pada hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana amalia perbuatan umatmu, walaupun selubang jarum akan dipertanggungjawabkan. Wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Bangun, saya ciptakan surga untukmu dan saya ciptakan kebahagiaan untukmu. Pada hari ini apapun yang kamu pinta akan saya berikan, kata Allah. Apa jawab Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu? Nabi bermunajat kepada Allah, Nabi berdoa kepada Allah. Ternyata tangisan Nabi bukan hanya ketika pada waktu hidupnya untuk kita sebagai umat. Ketika sakaratul maut pun Nabi menangis untuk kita sebagai umat. Terakhir kelak nanti di Yaumul Qiyamah Nabi bermunajat, menangis kepada Allah. Apa tangisan dan doanya Nabi untuk kita sebagai umat? Ya Rabb, ya Allah, saya tidak meminta surga untukku dan saya tidak mau masuk surga ya Allah sebelum umatku masuk surga ya Allah. Dan berikanlah kebahagiaan untuk umatku ya Allah. Saya tidak mau umatku satu umat pun yang tertinggal di dalam neraka. Masukkan umatku ya Allah, berikan kebahagiaan dan berikan surga untuk umatku ya Allah. Kita harus ingat, Bu, kita adalah umat yang mendapatkan predikat khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Sebelum saya tutup, saya berwasiat, Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu, orang tua saya semuanya yang ada di Pahawan. Jadikan masjid yang dicintai oleh Nabi. Masjid ini kelak di dunia, masjid-masjid dunia kelak nanti di Yaumul Qiyamah akan bersaksi di hadapan Allah. Jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Jadilah rumah tangga kita, rumah tangga yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang anak yang dicintai oleh Nabi. Jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran. Kita jangan sampai jauh daripada ajaran Nabi. Kita jangan sampai jauh daripada sunnah-sunnah Nabi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran. Kita jangan sampai jauh dari majelis taklim. Kita jangan sampai jauh dari masjid. Kita jangan sampai jauh dari para alim ulama. Karena Nabi
yang kita rayakan kelahirannya Bu tidak meninggalkan apa-apa kecuali ilmu. Teruslah Ibu, terus jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Sedikit banyaknya yang Ibu dapatkan, kelak ilmu tersebut akan memancarkan ketika kita nanti masuk di alam kubur. Insya Allah, mudah-mudahan seluruh masyarakat Pahawang kelak nanti akan Allah jadikan umat yang sebenar-benarnya umat. Dan mudah-mudahan kelak nanti kita Bu akan dipanggil oleh Nabi ketika dibangkitkan, ketika di Yaumal Qiyamah. Seluruh masyarakat dan seluruh pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin yang ada di kampung ini semua dipanggil oleh Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya Bu. Saya Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangannya Bu. Mari kita sama-sama hidupkan Nabi di rumah-rumah kita, hidupkan Nabi di hati kita, hidupkan Nabi dimanapun kita melangkah dengan sama-sama dengan membaca sholawat sallallahu. Semua ibu-ibu Assalatu wassalamu ya Sayyidi ya Rasulullah. Hud biadi qolati lati adrikni ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna ya Allah fi qaryati Pahawang ya Allah min ibadikal muttaqin, min ibadikas sabirin, min ibadikal mukhlisin, min ibadikal mutaqin, min ibadikal mutadoriin. Wab'alna ya Allah, bapak-bapak ibu-ibu fi qaryati Pahawang ya Allah khairan fidini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.